Siapa yang akan jadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia melawan Gukesh Domaraju? Nah, gue akan ajak kalian untuk ngebahas tentang FIDE Kandidat 2026. Ini turnamen yang akan mencari siapa yang akan jadi penantang melawan Gukesh Domaraju dalam perebutan gelar juara dunia. Selamat menyaksikan, jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif. FIDE Kandidat 2026 dimulai tanggal 29 Maret, 2 hari lagi, sampai 16 April 2026. Saya akan ngebahas tentang semuanya yang kalian butuhkan dalam informasi FIDE Kandidat 2026. Total hadiahnya akan sebanyak apa sih? Sebanyak 700.000 US, bukan US ya, Euro guys. 700.000 euro tinggal dikalikan 1 euro di Indonesia sekarang berapa ya? 17.000 kah? Atau 20.000? Nah, coba dah hitung dah duit orang lain. Dengan sistem format double round robin. Double round robin tuh gimana bang? Double round robin tuh artinya mereka akan bermain 2 kali setiap pertemuan ya. Nah, jadi mereka akan saling bertemu 2 kali, pegang buah putih sekali, pegang buah hitam sekali. Nah, mode waktunya adalah classical. Berarti ya ini mode yang paling melelahkan ya dalam bermain catur, tapi ya paling kuat juga gitu. Karena kenapa setiap turnamen penting modenya classical? Karena ya dianggap dalam dunia percaturan mode klasik itu seluruh kemampuan pemain dicurahkan semua di sini. Kalau mode catur cepat atau catur kilat kan ada format, ada apa ya, ada faktor waktu yang membuatnya tidak dianggap tidak menumpahkan semua kemampuan dari seorang pemain catur. Nah, teman-teman, siapa aja pemainnya? Pemainnya ada 8 ya, yaitu ada Fabiano Caruana, pemenang dari FIDE Circuit, ada Anish Giri, ada Matthias Blubam, ini dari FIDE Grand Swiss, ada Javogir Sindarov, ini dari Uzbekistan, pemenang FIDE World Cup, kemudian runner up-nya ada Wei dari Tiongkok, kemudian Andrei Sipenko dari Rusia, Pragnananda dari India, dan Hikaru dari Amerika Serikat. Ya, Caruana, jadi ada 2 pecatur Amerika Serikat ya, yaitu Caruana dan Hikaru. Pecatur Belanda Anish Giri, pecatur Jerman Matthias Blubam, dan Uzbekistan Sindarov. Ya, berarti dominasi paling banyak itu dari mana? Dari Asia ya, teman-teman ya. Ada sama aja ya. Rame-rame juga. Hikaru bukan orang Jepang ya teman-teman, dia orang Amerika. Numpang lahir aja di Jepang. Nah, ini head to headnya, compare each player classicer. Inilah rekor pertemuan dari peserta turnamen kandidat melawan juara dunia. Nih, Gukesh lawan Caruana 2 win, dan ya Caruana juga 2 win, 9 draw. Wah, nih kalau kita ganti ke Anish Giri, Anish Giri lebih banyak menang melawan Gukesh Domaraju, gokil. Matthias Blubam menang juga melawan, ini juara dunia bukan? Sindarov melawan Gukesh. Wih, 2 kocong. Lagi. Oh, lawan Wei dia lebih banyak menang ya. Berarti Wei nggak favorit nih kalau jadi lawan juara dunia. Nah, lawan Sipenko juga Gukesh lebih banyak menang. Lawan Pragnananda, Prak ternyata lebih banyak menang. Kok Gukesh yang jadi juara dunia? Ya belum rezeki mungkin. Nah, kemudian Hikaru Nakamura 2 kali menang melawan Gukesh Domaraju. Jadi seru nih teman-teman. Dan format schedule-nya akan dimulai tanggal 29 ya. Babak pertama, tanggal 28 itu opening ceremony, pembukaan ya. Nah, kemudian regulasi fullnya ya, regulasi jelasnya adalah 8 pemain berkompetisi di double round robin. Time controlnya 2 jam untuk 40 langkah pertama, diikuti dengan 30 menit untuk sisanya. Jadi setelah langkah ke-40 akan ada bonus waktu 30 menit. Lu bayangin dah tuh, 2 jam, wah kenyang main catur ini. Dan tambahan 30 detik setelah langkah ke-41. Jadi 2 jam untuk 40 langkah pertama itu tidak ada bonus waktu teman-teman. Nah, ini ada ketentuan yang memaksa di turnamen kandidat ini nggak boleh remis sebelum langkah ke-41. Jadi harusnya pertandingan ini bakal
berdarah-darah harusnya sih. Ya tapi kalau repetition 3 kali berturut-turut juga remis ya. Nah, ngakalinnya bisa aja sih kalau emang dia nggak niat main ya. The player with the most point ya, seperti kita tahu, gimana cara nentuin juaranya ya, yang paling banyak poinnya gitu ya. Itu akan menantang Gukesh Domaraju. Ini dia hadiahnya. Pemenang akan mendapatkan 70.000 euro, runner up 45.000 euro, peringkat 3 25 euro. Nah, untuk setiap setengah poin akan mendapatkan 5.000 euro. Jadi enak banget main dapat 5.000 euro. Nah, ini nih berikutnya, lokasinya di mana sih? Mainnya di Cap St. George Hotel and Resort in Pegia, Ciprus. Nah, sedangkan Ciprus nih jadi pangkalan militernya Amerika Serikat kalau saya baca berita di Al Jazeera. Jadi inilah yang ngebuat, nanti saya akan lanjutin ya. Jadi turnamen kandidat ini nggak cuman kategori pria aja, ada kategori wanitanya teman-teman. Nah, saya mau kenalin dulu juara sebelumnya siapa sih? Turnamen kandidat telah memiliki histori yang kaya, yang panjang teman-teman, sejak tahun 1950. Proses pemilihan dari peserta turnamen kandidat untuk kejuaraan dunia juga telah berganti. Nah, tapi sejak ya berganti durasinya, kemudian formatnya juga berubah-berubah. Nah, tapi sejak 2013 turnamen kandidat ini menggunakan 8 pemain dengan sistem double round robin format. Nah, pemenang sebelumnya Gukesh Domaraju tentu saja yang akhirnya menantang Dingliren diayamin ya. Kita tahu bahwa Magnus sebelumnya mundur ya, jadi jangan tanya Magnus nggak main bang, dia belum minat untuk jadi juara dunia lagi. Kemudian di edisi sebelumnya Jan Nepomniachtchi, dan di edisi 2020-2021 ini karena ada COVID, Jan Nepomniachtchi. Nah, lebih mundur lagi, Magnus Carlsen menjadi juara turnamen kandidat pada tahun 2013 ya dengan runner up Vladimir Kramnik. Kemudian dia mengalahkan Anan menang melawan Sergei Karyakin, mereka bertarung lagi, dan di tahun berikutnya Karyakin yang menantang Magnus, kemudian Caruana menantang Magnus, semuanya dikeokin oleh Magnus Carlsen. Di mana kalian bisa menyaksikan ini? Kalian bisa menonton di YouTube saya, di YouTube RL Chess. Saya akan live, tapi berhubung ini waktunya lama, klasik, ya nggak mungkin kalian nonton dari awal ya. Mungkin teman-teman kita bisa gabung jam 20.30 ya, setelah saya selesai mengajar dulu. Jadi saya ada kelas biasanya di hari Selasa, hari Rebo, Jumat, dan ya nanti kita ketemu di setelah 1 jam lah. Kalau kalian nonton dari awal, kuota kalian habis dan boring juga. Dan ini adalah pairing babak pertama. Esipenko akan melawan Sindarov, Matias Bluba melawan Wei, Anies Giri Pragnananda, Caruana melawan Hikaru Nakamura. Prediksi saya sih ini Caruana Hikaru mungkin remis, Anies Giri Pragnananda ini seru ya, tapi mungkin biasanya kalau babak pertama ini masih malu-malu, masih jaga performa, masih ngintip-ngintip lah. Ini kan harus pintar mengatur strategi ya. Ya. Dan kemudian teman-teman, saya mau kasih tahu kalau nggak cuman kelompok terbuka aja, ini ditulisnya kan open, karena kalau misalkan pecatur wanita bisa berkompetisi dan bisa masuk turnamen kandidat juga boleh menantang para pecatur pria ini. Nah, ada juga di kategori wanita. Nah, ini kategori wanitanya siapa aja sih yang main? Itu ada Zujiner, Goryakina dari Rusia, Zujiner dari Tiongkok, kemudian Divya Desmus dari India, Tan Songyi dari Tiongkok, kemudian Faisali dari India, kemudian Lakhno dari Rusia, Bibishara Shobayeva dari Uzbekistan, dan Anna Muzichuk yang menggantikan Koneru Humpi. Tadi gue sempat ngebahas ya kalau di Ciprus itu tempat pangkalannya militer Amerika Serikat. So that's why, itulah kenapa salah satu peserta yang harusnya ikut itu legend di kategori wanita ya, yaitu Koneru Humpi, memandang ya dari segi keamanan. Hikaru juga kayak gitu juga. Segi keamanan aman nggak nih gitu. Nah, saya juga pengen notice teman-teman, kalau di kategori wanita ini hadiahnya lebih rendah. Ini yang harusnya diprotesi sama kebijakan FIDE. Kenapa hadiahnya mesti dibedain gitu? Bingung juga. Harusnya sama aja gitu ya. Inilah yang bikin sering diprotes gitu ya. Kenapa gitu. Nah, hadiahnya lebih kecil ya, 28.000 euro. Apa? Jauh banget sama kategori pria. Nah, inilah juara sebelumnya, Tan Songyi, Li Tingje, dan Goryakina. Apakah pecatur Tiongkok akan kembali mendominasi?
Kita akan lihat. Tapi kalau disuruh jagoin sih kategori wanita, mungkin saya akan jagoin Alexandra Goryakina sih dari Rusia. Kalau kalian siapa teman-teman? Kalau di kategori pria, saya akan jagoin siapa ya? Saya jagoin kayaknya Hikaru Nakamura atau Caruana sih ya. Coba kalian komen, kalian jagoin siapa? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga video ini membantu. Kita ketemu di live video kandidat ya, tanggal 29. Tapi jangan lupa, saya selalu live tiap hari untuk push rating. Jangan tanya, ada pecatur Indonesia nggak di sini? Susah coy masuk sini.